Shalom. Saudara, bolehkah sekali lagi saya dengar shalom dengan kuat? Shalom. Saudara, hari ini saudara, saya mengucap syukur kita boleh sekali lagi berkumpul di tempat ini. Sekali lagi sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mahanaim. Untuk para tentara-tentara Tuhan yang ajaib, selamat ulang tahun. Semakin kuat bersama dengan Tuhan, semakin dahsyat dan semakin berdampak. Saudara, dan salah satu dari destiny buat setiap kita, bukan hanya untuk Mahanaim, tapi untuk setiap kita adalah rule the world, adalah memerintah akan dunia ini. Mari kita buka sama-sama Galatia 3 ayat yang ke-29. Galatia 3 ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Siapa yang di sini kita adalah milik Kristus? Boleh angkat tanganmu, boleh angkat tanganmu. Engkau yang milik Kristus, engkau yang enggak angkat tangan, engkau milik siapa? Saudara yang tidak angkat tangan, engkau milik siapa? Oke. Kita semua adalah milik Kristus, artinya kita sepakat bahwa kita adalah keturunan Abraham dan berhak untuk menerima akan janji Allah kepada Abraham. Dan janjinya kepada Abraham adalah sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Saudara, pada Adam ketika dia diciptakan pertama kali, salah satu tugas Adam adalah memerintah akan dunia ini. Tapi Adam gagal. Bahkan dia gagal dengan beranak pinak, saudara. Saudara, kau berkata dosa Adam kan beranak pinak. Iya, setelah dosa, saudara. Tapi hari itu Adam gagal untuk dia menguasai dan berkuasa atas bumi. Saudara, ada seorang yang bernama Yeter. Dia juga gagal mengemban setiap tugas dan destininya. Seorang yang bernama Yeter adalah nama artinya adalah orang yang memiliki keunggulan, saudara. Tapi hari itu ada promosi Tuhan turun dalam hidupnya dan dia pun menjadi gagah. Karena Alkitab berkata ia masih muda, saudara. Saudara, dan kata muda di sini bukanlah umur, tapi kata muda di sini artinya adalah orang yang memegang akan surai kuda atau surai singa dalam upaya mencoba menaklukkannya. Artinya itu belum berhasil ditaklukkan. Saudara, dan Alkitab berkata orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Saudara, yang aneh, Alkitab berkata sekali lagi orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Dan kata lemah lembut muncul pertama kali di antara para petani untuk menunjuk pada seekor keledai yang liar yang berhasil ditundukkan atau dijinakkan. Kedua ini sama, dan firman-Nya begitu jelas. Engkau ingin menguasai bumi, engkau ingin rule the world, mari jinakkan setiap kegarangan dan keliaran dalam hidup setiap kita. Orang yang mau dididik, orang yang mau dihantam, sedemikian rupa dilatih sampai keliarannya pun menjadi jinak. Maka ketika kejinaan itu turun, yang keluar dari hidup kita adalah kelemah lembutan. Dan inilah yang papi saya berkata berkali-kali, great power but under control. Engkau punya kuasa yang besar, tapi tetap under control. Dan bukan great power, but losing control. Saudara, saya terlalu percaya waktu kita tidak banyak. Percepatan akan terjadi. Saya dengar dari hamba Tuhan demi hamba Tuhan, percepatan akan terjadi. Saudara akan lihat lawatan itu akan terjadi. Saudara akan lihat akan dibawa ke tempat yang bahkan saudara tidak pernah pikir sebelumnya. Tapi saudara, tadi apa yang Bevis tunjukkan, dia berkata banyak hamba Tuhan dapat 911, saudara. Saudara, itu nomor emergency di Amerika. Saudara, dan nomor itu tidak boleh sembarangan dipencet. Kok tahu sah? Dulu Coach Joseph pernah mencet sembarangan, saudara.
Waktu kecil di Amerika nelpon 911. Diangkat, halo, dimatiin. Didatengin rumahnya, saudara. Dan polisinya berkata, Pak, anakmu telepon 911. Dan polisi berkata, jika itu orang dewasa, Pak, dia masuk penjara. Kenapa nomor itu tidak boleh ditelepon sembarangan, saudara? Dan jika hari ini Tuhan melalui hamba-hambanya dia berkata 911, artinya dia mau berkata, nah ada emergency. Ada emergency. Dan kalau kita tidak sadar, terlambat, saudara. Tapi hari ini saya sungguh berdoa. Saya melihat tadi videonya dari hamba Tuhan demi hamba Tuhan berkata, it's emergency. Ini sudah emergency, saudara. Dan kita perlu mulai menjinakkan supaya apa? Kita bisa menguasai bumi. Ini sudah emergency, saudara. Ini sudah waktunya. Kita tidak harus punya great power but under control. Dan bukan great power but losing control, saudara. Dan semuanya itu bisa dijinakkan. Kenapa? Hanya dengan didikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Saudara, orang yang bernama Bileam, dia punya kuasa yang luar biasa. Apa yang dikatakan jadi, apa yang dikatakan jadi, apa yang dikatakan jadi. Tapi hari itu dia menjadi tamak, dia cinta uang, dia gila hormat. Dan hari itu suara Tuhan tidak mampu. Tuhan bicara, nggak dengar. Manusia bicara, nggak dengar. Sampai akhirnya harus pakai biasa binatang. Saya berdoa di antara kita tidak ada yang perlu menggunakan bahasa binatang di tengah-tengah kita. Tidak ada yang menjadi bebal di tengah-tengah kita. Tapi setiap didikan Tuhan kita terima dan itu mengubahkan hidup kita. Supaya apa? Kita bisa menguasai dunia. Tidak ada waktu lagi, saudara. It's emergency 911. Ini sudah waktunya. Ini sudah waktunya. Saudara menunggu Tuhan, sedangkan Tuhan menunggu saudara. Tapi saudara perlu mengerti kenapa kita perlu punya great power but under control. Kenapa setiap keliaran kita harus dijinakkan. Saudara, salah satu keliaran yang paling bahaya dari pahlawan-pahlawan Tuhan adalah tidak punya hati yang besar di dalamnya. Dia tidak punya hati Bapak di dalamnya. Salah satu keliaran terbesar dari pahlawan-pahlawan iman adalah mereka tidak bisa melihat orang lain lebih baik dari dia. Dan keliaran yang paling sering terjadi di antara kita adalah roh kepiting di tengah-tengah kita. Lihat orang naik potong. Orang baru pertama kali jadi WL, kita hancurkan kepercayaan dirinya. Pertama kali dipercayakan jadi deklarasi, kita hancurkan kepercayaan dirinya. Itu apa? Roh kepiting. Dan itu adalah salah satu keliaran yang dari tadi Tuhan bicara dalam hidup saya. Nak, roh kepiting itu, roh keliaran itu menghambat saudara memiliki bumi. Saudara, saya akan tutup dengan cerita ini. Saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Karena dari tadi yang saya lihat pasukan malaikat Tuhan begitu luar biasa dan banyak. Yang dari tadi saya lihat, sudah saya lihat malaikat-malaikat dari benua demi benua itu sudah siap untuk menolong saudara memiliki bumi, saudara. Malaikatnya sudah siap, saudara juga harus siap. Tapi yang paling pertama, jinakkan keliaran kita ini, saudara. Sudah suatu hari, ini cerita juga sekali lagi bukan cerita asli, tapi menurut saya kebenarannya benar adanya. Suatu hari ada seorang petani, saudara, dia punya bebek. Dia punya 12 bebek wanita dan hanya 1 bebek jantan, saudara. Dan 1 bebek jantan ini dia begitu perkasa, dia menunjukkan kejantanannya bertahun-tahun. Dia buktikan kenapa? Karena semua bebek wanitanya bisa bertelur, jantan, saudara. Tapi namanya umur nggak bisa diapa-apain. Wajah bisa dibuat lebih muda, umur tidak bisa, saudara. Dan hari itu para petani ini melihat kok kayaknya jantan ini kok sudah mulai loyo kayaknya ini. Sudah nggak bisa. Dan petani ini pergi ke pasar dan dia coba cari bebek yang baru, saudara. Dan ditemukanlah bebek yang masih muda, jantan masih muda, perkasa, paling ganteng sak kampung, saudara.
Dia beli bebek ini, dia bawa pulang. Dia datang kepada 12 bebek wanita-wanita ini jauh kayak Salomo, saudara ya. Ini adalah istrimu, 12-12-nya. Engkau harus tunjukkan kejantananmu. Begitu bebek muda yang paling ganteng ini diturunkan, maka semua wanita datang dan mencoba berebut akan bebek jantan yang muda ini. Dan di ujung dari tempat itu ada bebek tua yang melihat dari kejauhan. Dia datangi bebek jantan ini dan berkata, "Mas, sampean jangan kegeeran dulu. Hanya karena kamu muda, belum tentu kamu disukai cewek-cewek. Saya bertahun-tahun, Mas, sudah membuktikan kejantanan saya. Sampean belum, katanya. Baru datang sudah belagu ini ya." Dan dia berkata, "Loh, Pak, saya ini memang masih muda. Saya gak perlu sombong. Saya memang masih muda. Masih fit badan saya." Dan tiba-tiba yang si bebek tua ini berkata kepada yang muda, "Ngene Mas, piye kalau kita lomba lari? Dari ujung sana sampai ujung sana kita akan lomba lari. Dan siapa yang menang harus akhirnya yang kalah harus mengakui bahwa dia yang paling jantan," katanya. Dan bebek muda ini berkata, "Aduh mak, Pak, saya ini juara lari sak Jawa Tengah, Mas. Gak ada bebek lain yang lari secepat saya. Saya ini lomba lari," katanya. Dan kemudian mereka mulai, dan para cewek-cewek sudah menyiapkan pom-pomnya, menyuarakan mana yang paling jantan di antara dua dan yang muda. Dan kemudian sebelum mereka memulai, yang tua berkata, "Mas, kalau kamu menang tapi start kita sama, kamu dianggap kurang jantan. Lalu terus gimana, Pak? Saya tak maju dulu 2 meter, sampean baru mulai." "Loh kok gitu?" "Iya, kan saya lebih tua, Anda lebih muda, harus ngalah," katanya. Dan yang muda ini berkata, "Oke, 2 meter saya bisa kejar kamu, dan saya akan buktikan saya yang paling jantan." Dan pertandingan dimulai. Yang tua lari duluan, 2 meter. Yang muda mengejar. Dan di tengah-tengah pengejarannya, wah saudara, kayak Fast and the Furious. Wah, tinggal sedikit lagi dia bisa melewati yang tua. Tiba-tiba ada bunyi, "Dia!" Saudara bingung, saya juga bingung waktu membaca ceritanya. Saya mikir apa yang bisa terjadi di tengah-tengah perlombaan bebek lari ini. Bunyi "Dia!" Dan ketika yang tua menoleh, dia lihat ternyata petaninya sudah bawa tongkat disabet yang muda sampai mati. Yang tua bingung, bilang petani ini ngambil bebek mudanya. Dan dia berkata, "Saya itu beli untuk menghasilkan telur buat betina. Kok ternyata bebekku homo." Ngejar yang tua. Yang tua di ujung guyu-guyu, saudara, rasa nge. Wong tua kok dilawan, rasa nih, dikejar dari belakang, dipikir mau dinikahi, saudara. Buat yang saudara nggak terlalu paham, itu dikejar, dipikir mau dinikahi, karena petaninya nggak bisa bahasa bebek, nggak tahu kan lagi lomba lari, saudara. Saya berdoa jangan ada di antara kita punya hati bebek itu loh, saudara. Hati bebek si tua yang tidak bisa melihat ada orang yang lebih baik dari dirinya. Tapi saya berdoa bahtera, kita punya keluarga dengan kehebatannya masing-masing. Kita punya keluarga dengan karunia mereka masing-masing. Mari jangan putuskan, jangan potong, dan jangan jadi roh kepiting di tengah-tengah kita. Tapi mari saling bangun membangun. Dunia ini luas, saudara. Dan Tuhan perlu kita semua untuk menduduki bumi ini. Sekali lagi ingat, waktu kita tidak banyak. It's an emergency. Ini sudah 911. Dia bahkan berkata, "Nah, ini emergency, dan aku perlu para bintang-bintang Tuhan kembali bersinar dengan terang dan jadikan satu bangsa ini menjadi milik Tuhan." Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.
Amin. Mari sekali lagi saya udah bangkit berdiri sama-sama. Kita mau berkatakan tidak ada lagi penundaan, tapi sekarang dan amin. Yes Lord, ya Tuhan.